Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ayo Belajar bareng Eva Larasati. Semoga teman-teman terus sehat dan semangat ya. Pada kesempatan kali ini, Eva akan mempresentasikan media belajar digital yaitu PowerPoint. PowerPoint yang saya buat ini mengangkat materi tentang sistem ekskresi. Teman-teman, ketika kalian berolahraga, pasti keluar keringat kan? Lalu kalian haus dan minum. Kalian pernah nggak sih memikirkan bagaimana keringat dan urin bisa terbentuk? Ternyata urin dan keringat terbentuk karena tubuh mengalami ekskresi. Lalu apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Nah, fungsi sistem ekskresi sendiri di sini ada 3. Yang pertama, menjaga keseimbangan kadar air dalam tubuh. Yang kedua, menjaga suhu dan keseimbangan asam basa. Dan yang ketiga yaitu melindungi dari racun yang berbahaya dan mengeluarkan zat metabolik yang sudah tidak terpakai. Kemudian, apa saja sih organ pada sistem ekskresi? Ternyata, organ pada sistem ekskresi manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada ginjal. Yang kedua, ada kulit. Yang ketiga, ada paru-paru. Dan yang terakhir, ada hati. Nah, selanjutnya Eva akan menjelaskan organ sistem ekskresi pada manusia satu persatu ya teman-teman. Yang pertama di sini ada ginjal. Ginjal memiliki peranan penting dalam sistem ekskresi pada manusia, yakni sebagai proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Ginjal akan menyaring darah yang masuk ke wilayahnya, kemudian mengalirkannya kembali melalui pembuluh darah ginjal ke organ tubuh lainnya. Zat limbah yang tersaring dalam proses ini kemudian akan dibuang melalui urin yang dikumpulkan di panggul ginjal. Untuk lebih jelasnya, di sini Eva akan membahas tentang proses pembentukan urin pada ginjal. Nah, ternyata pembentukan urin pada ginjal itu terdapat 3 tahapan loh teman-teman. Yang pertama, tahap filtrasi. Tahap filtrasi yaitu urin dimulai dari darah yang mengalir melalui arteri aferen ginjal yang masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Saat darah masuk ke glomerulus, tekanan darah pun menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil akan keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut atau filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut dengan urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut dengan tahap filtrasi. Sementara itu, darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Tahap yang kedua yaitu tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalamnya terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel, kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut dengan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal, dan selama mengalir dalam lengkung Henle, air di dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap ketiga, tahap augmentasi. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Disinilah terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Nah, ketika telah tercampur, inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Kemudian disalurkan ke pelvis renalis. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih ini memiliki dinding yang
elastis dan mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin loh teman-teman. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan akibat adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih akan terjadi saat adanya sinyal penuh dalam kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Nah, setelah kita tahu tentang tahapan pembentukan urin pada ginjal, lanjut ke nomor 2, organ sistem ekskresi ya teman-teman. Di sini ada kulit. Kulit berfungsi sebagai sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan cairan berupa keringat. Keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang terletak di lapisan dermis kulit. Kelenjar keringat akan mengeluarkan 5-10% cairan dari seluruh sisa metabolisme tubuh. Serabut saraf yang ada di pangkal kelenjar keringat berfungsi merangsang kelenjar keringat menyerap air, mineral, dan produk buangan metabolisme seperti asam amino, urea, dan asam laknat dari kapiler darah. Semua tersebut akan bercampur dan menjadi keringat yang akan dikeluarkan ke permukaan kulit. Nah, agar lebih jelas di sini Eva akan tampilkan video proses pembentukan keringat pada kulit. Kali ini Budi akan membahas tentang alat ekspresi kulit. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh sebagai pelindung tubuh. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai alat ekspresi, terutama mengeluarkan limbah metabolisme berupa garam-garam, terutama garam dapur, dan sedikit urea melalui keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah. Kemudian rangsangan ini diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah, dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Nah, setelah melihat video pembentukan keringat pada kulit, kita lanjutkan sistem organ ekskresi yang ketiga ya teman-teman. Di sini ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi dalam tubuh vertebrata yang bernafas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Jika paru-paru terganggu fungsinya, maka kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan loh teman-teman. Meski berjumlah sepasang, tetapi paru-paru kanan dan kiri punya ciri yang berbeda. Contohnya, paru-paru kiri orang dewasa umumnya berbobot sekitar 325-550 gram. Sementara itu, bagian kanan memiliki berat sekitar 375-600 gram. Lalu, paru-paru kanan memiliki 3 bagian lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki 2 bagian lobus. Cukup berbeda ya teman-teman? Nah, berikutnya saya akan membahas tentang proses ekskresi pada paru-paru. Dalam sistem ekskresi paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan limbah hasil metabolisme sel-sel tubuh, sehingga harus dikeluarkan ketika kita menghembuskan napas. Prosesnya yaitu ketika kamu menarik nafas, oksigen akan dibawa masuk ke dalam paru-paru dengan melewati beberapa saluran pernapasan, mulai dari hidung, lalu faring, laring, trakea, bronkus, hingga sampai di paru-paru. Kemudian di paru-paru, tepatnya di alveolus, akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen akan dipindahkan dari alveolus ke peredaran darah untuk selanjutnya diedarkan ke sel-sel tubuh. Oksigen lalu dipakai oleh sel-sel tubuh untuk melakukan metabolisme, sehingga sel-sel tubuh bisa beraktivitas. Hasil metabolisme ini menyisakan limbah dalam bentuk karbon dioksida. Karena karbon dioksida adalah limbah, maka harus dibuang dari dalam tubuh, yaitu dikeluarkan oleh paru-paru saat kita menghembuskan napas. Nah, itu tadi proses ekskresi pada paru-paru ya teman. Kita lanjut
ke sistem organ yang keempat, yaitu hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang juga disebut liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Perlu diketahui bahwa organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg loh teman-teman. Hati atau liver terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Hati memiliki fungsi bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fungsi hati mulai dari menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. Nah, agar lebih jelasnya, kita akan membahas juga tentang proses ekskresi pada hati. Hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak untuk menghasilkan bilirubin yang sifatnya beracun. Karena beracun, maka bilirubin harus diproses untuk bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Prosesnya yaitu, di dalam hati, sel-sel darah merah yang sudah rusak akan dirombak kandungan hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak, lalu diuraikan menjadi senyawa hemin dan protein globin. Protein globin hasil perombakan sel darah merah lalu akan diuraikan menjadi asam amino yang bisa digunakan untuk membentuk sel darah merah baru. Sementara itu, senyawa hemin akan diubah menjadi biliverdin dan zat besi. Zat besinya akan dibawa ke sumsum merah tulang untuk dipakai membentuk hemoglobin baru. Sementara biliverdinnya akan diubah menjadi bilirubin. Bilirubin tersebut lalu akan diproses lebih jauh membentuk strekobilin yang menjadi zat warna fases dan urobilinogen. Urobilinogen inilah yang selanjutnya dibawa ke ginjal dan diubah menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan bersamaan dengan urin sebagai zat warna urin. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem ekskresi pada manusia. Jika ada yang mau ditanyakan, ketik di kolom chat ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.